Biarlah merak, biarlah merbah burung balam di pohon cemara. Biar semarak dan diberkahi Allah, sambutlah salam awal bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI Net, kembali hadir obrolan budaya untuk hari ini bersama kami dari RRI Tanjung Pinang. Nah pemirsa, berdasarkan data yang kami himpun pada tahun 2019, Indonesia ternyata menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi yang sangat rendah. Dan untuk itu pada malam hari ini kita akan mengangkat topik yang berjudul literasi berbasis sastra daerah. Dan untuk lebih jelasnya kita akan bersama narasumber dalam obrolan budaya hari ini. Bersama kita sudah ada 3 narasumber. Kita akan kenalan nih satu persatu. Kita mulai dari sebelah kiri saya. Ada Bung Prio Joko Purnomo SS. Gimana Bung? Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Bung Tito Juli SS. Selamat malam Bung. Selamat malam Bang. Selamat malam. Beliau dua narasumber ini dari Kantor Bahasa Kepulauan Riau. Bukan begitu Bung ya? Dan satu narasumber kita yang paling ujung, bajunya sama-sama baju kurung, Datuk Sri Perdana Rendra Setia Diharja Esos MPP dari Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Selamat malam Datuk. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka diskusi pada malam hari ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dari berbagai sudut pandang nih dari Bung sekalian dan Datuk Rendra. Bagaimana melihat kondisional literasi khususnya di Kepulauan Riau untuk saat ini? Kita mulai dari Bung Jokos terlebih dahulu. Silakan Bung. Baik. Tadi kalau boleh diulang Bang Datuk Dewan. Kalau boleh diulang tadi Indonesia menempati peringkat ke dari data 2019. Ya. Peringkat ke-10 terbawah. Ke-10 terbawah dari sekian banyak negara. Dari 70 negara. Ya. Berarti Kepulauan Riau bisa jadi lebih bawah lagi dong kalau diperkecil berdasarkan provinsi. Tetapi bagi saya literasi Kepulauan Riau pada dasarnya masyarakat Kepulauan Riau itu adalah masyarakat yang literat Bang Iwan. Jadi saya kurang setuju dengan survei yang mengatakan bahwa literasi di Indonesia itu rendah. Kenapa demikian? Mungkin bisa dijelaskan nanti Bang Iwan. Oke, ini pendapat dari Bung Joko ya. Ya. Kita lihat dari pandangan dari Bung Tito. Silakan Bung Tito. Baik, terima kasih Bang Iwan. Kalau saya hampir sama juga dengan Bung Joko. Mungkin harus diperinci kenapa kita bisa menempati peringkat tersebut. Dan mungkin kalau berdasarkan fakta di lapangan kita bisa lebih percaya bahwa kita lebih baik daripada itu. Oke, ini sepertinya jawaban pembelaan nih. Bagaimana menurut Datuk Rendra? Karena melihat ini kan bukan kata saya. Nah, ini kan kata data. Artinya kan sudah melewati proses yang lumayan panjang. Nah, bagaimana dari pandangan Datuk Rendra selaku utusan dari Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Tanjung Pinang melihat atau menyaksikan kondisi literasi yang ada di Kepulauan Riau Untuk saat ini ya? Untuk saat ini. Ya, kalau saya melihat secara umum, jadi kalau tadi bapak-bapak berdua ini mungkin bicara agak sedikit membantah berkaitan hal itu. Ya, saya pertama mungkin saya sepakat melihat dari variabel apa literasi itu. Tapi kalau secara umum dari kacamata literasi daerah atau bicara literasi sastra daerah, memang agak sedikit mengkhawatirkan. Nah, nanti kita cerita apa bukti-buktinya. Oke. Nah, agak sedikit mengkhawatirkan kalau urutan mungkin yang bisa menjadi pertanyaan. Tetapi kalau dari sisi kondisi ya agak sedikit mengkhawatirkan dibanding Kepulauan Riau pada zaman dahulunya. Maka nanti bisa kita jelaskan sebenarnya seperti apa sih sebenarnya literasi di Kepulauan Riau itu. Variabel apa yang dipandang rendah, variabel apa yang dipandang masih ada. Nah, itu yang mungkin menjadi perlu kita bahas lebih lanjut. Oke, baik. Kalau begitu Datuk Rendra, seberapa penting nih sebelum kita kembali ke tanggapan dari Kantor Bahasa tentunya, seberapa penting kebermanfaatan dari literasi? Kita belum masuk ke literasi daerah, tapi literasi secara umum. Ya, literasi itu bagi sebagai seorang manusia itu sangat penting sekali karena begini, perintah agama saja itu yang pertama adalah membaca. Iqra. Iqra. Benar. Berarti kan sangat literatif sekali. Meskipun masih banyak orang bertanya literasi itu apakah hanya membaca sih Pak, kan gitu.
Tapi poin pertama adalah pasti membaca, selain menulis dan lain sebagainya, atribut-atribut literasi lainnya. Nah, kalau kita bicara tentang apa pentingnya literasi bagi kita semua, ya sangat penting. Karena itulah penjaga untuk pengetahuan kita sebagai seorang manusia. Kita belum bicara sastra ya, tapi kita bicara seutuhnya apa pentingnya literasi bagi hidup kita. Sangat penting. Karena perintah agama saja sudah baca. Artinya literasi itu sangat penting. Nah, cuma sekarang yang jadi pertanyaan adalah esensinya kan itu. Esensinya dalam kehidupan kita untuk apa? Nah, itulah yang baru kita bisa pecah-pecahkan. Apakah nanti kita akan mendalami literasi yang lain-lain yang pada umumnya atau literasi sastra atau sebagainya. Esensi dari literasi itu yang mesti dijawab, dan mungkin data-data yang selama ini menunjukkan kita literasinya terbawa dan sebagainya dari sisi esensinya. Tapi kalau dari sisi ditanya filosofis literasi, manusia sepakat bahwa dalam hidup kita perlu satu hal yang kita baca sebagai pengetahuan kita. Dan itu namanya literasi. Nah, itu bagi saya melihatnya itulah literasi. Baik Dato' Rendra, kita kembali ke dua narasumber dari kantor bahasa. Bung Tito ini kan analis kata dan istilah, dan Bung Joko adalah pengkaji bahasa dan sastra. Pertanyaan sederhananya, apakah literasi itu hanya yang berhubungan dengan menulis dan membaca saja, atau lebih tepatnya saya sederhanakan, sebenarnya literasi itu apa? Silakan Bung Tito atau Bung Joko, silakan bebas. Kalau menurut saya literasi kalau dalam arti sempit kan dia diartikan sebagai baca tulis gitu, minat baca tulis, kemampuan baca tulis gitu. Tetapi lebih dari itu, saya memandang literasi itu adalah bagaimana seseorang mampu menangkap sebuah wawasan atau pengetahuan tertentu. Bagi saya itu. Jadi baca dan tulis adalah langkah pertama dari pemahaman seseorang terhadap literasi itu. Gitu. Kalau sudah dia sampai ke tahap paham, berarti dia bisa dikatakan literasinya baik begitu. Oke, itu secara gambaran secara umumnya. Ini berbicara mengenai literasi secara umum ya, Bang. Nah, sebagai utusan nih dari Kantor Bahasa Kepulauan Riau, sejauh ini program apa saja yang sudah dilakukan oleh Kantor Bahasa Kepulauan Riau dalam mengedepankan kepedulian terhadap literasi khususnya? Sudah banyak, Datuk Hewan, bahwa Kantor Bahasa itu setiap tahunnya kami rutin mengadakan sayembara cerita rakyat. Nah, sayembara cerita rakyat ini adalah upaya penggalian potensi sastra daerah itu untuk dijadikan bahan literasi di tingkat nasional. Kemudian juga ada penyusunan kamus yang sudah dilakukan oleh Bung Tito. Nanti mungkin bisa diceritakan oleh beliau bahwa penyusunan kamus itu juga salah satu upaya untuk menambah wawasan literasi berbasis sastra daerah, berbasis kelokalan daerah begitu. Ini menarik nih. Tadi Bung Tito spesialis kata dan istilah tadi ya, dan sudah melakukan proses penyusunan kamus. Apa kriteria kata untuk yang masuk yang bisa dimasukkan ke dalam kamus? Apakah semua kata yang digunakan masyarakat itu bisa digunakan ke dalam kamus, atau mungkin ada kurator tersendiri nih sehingga kata itu bisa masuk ke dalam kamus? Baik, terima kasih Bang Yuan. Jadi untuk alhamdulillah pada tahun lalu Kantor Bahasa Kepulauan Riau sudah menerbitkan Kamus Bahasa Melayu Kepulauan Riau Indonesia, sebuah kamus dwi bahasa untuk mengenai kriteria kosakata yang kami jadikan entry di dalam kamus tersebut. Kurang lebih kosakata yang karena di Kepri ini basisnya Melayu dan memang di sini sangat kental, itulah yang kami ambil. Tetapi itu kami segmen-segmen kan ke dalam tema-tema tertentu, misalkan kemaritiman, kebudayaan. Nanti di kebudayaan bisa kami pecah lagi, misalkan di pernikahan, di bidang pengembangan anak seperti apa. Kemudian juga untuk tahun ini kami memperkaya juga kosakata dalam bahasa Melayu itu basisnya adalah penyakit-penyakit dalam istilah lokal, pengobatan seperti itu. Tujuannya apa? Ternyata setelah kami lihat kosakata ini juga nanti ada di dalamnya juga mungkin bersinggungan dengan sastra, itu mengandung pengetahuan yang memang harus diwariskan seperti itu, Bang. Jadi jangan berhenti di orang-orang tua kita, tapi juga kita sebagai
penggerak bisa meneruskan pengetahuan lokal tersebut. Secara spesifik perbedaan antara kamus yang sudah disusun dengan KBBI yang saat ini secara umum digunakan oleh masyarakat itu seperti apa? Dari entry-nya Bang, dari entry-nya itu nanti terlihat misalkan kalau di dalam KBBI itu kan sangat umum, sedangkan di dalam kamus yang setelah kami susun itu sangat spesifik, lebih mengenai kosakata yang sering kita gunakan di KEPRI. Oke, berarti secara umum atau dari kacamata nasional tidak menutup kemungkinan ada kamus dengan bahasa daerah lain. Ya. Oke. Outputnya apa ini? Tujuan dari mengumpulkan kata-kata ke dalam kamus itu apa? Ya, selain yang sudah saya bilang tadi untuk mewariskan pengetahuan lokal yang sudah ada, itu juga untuk semacam dalam tanda kutip promosi bahwa Kepulauan Riau itu punya khasanah pengetahuan yang sangat luas karena produk-produk yang biasa kami ajarkan tuh kami juga distribusikan ke seluruh Indonesia seperti itu melalui perpus yang ada di kabupaten atau kota, melalui perpusnas juga secara online kami kirimkan, kemudian di seluruh Indonesia kan ada balai dan kantor itu juga kami kirimkan ke sana. Oke, baik, terima kasih Bung Tito. Dan sahabat budaya, ini sepertinya diskusi yang menarik ya. Ada paradoks terjadi di sini. Dari Kantor Bahasa Kepulauan Riau banyak sekali program atau langkah yang sudah ditempuh dalam mengedepankan atau mengunggulkan keliterasian. Tetapi mungkin kita meminta pendapat dari Datuk Rendra tentang fakta yang terjadi di lapangan, Datuk. Dari sekian banyak yang sudah dilakukan program-program dari Kantor Bahasa Kepulauan Riau, tapi ternyata fakta di lapangan penggunaan kata dan kalimat di spanduk misalnya, atau mungkin penggunaan bahasa tutur yang justru merasa merasa memiliki wibawa ketika menyerap diksi-diksi yang bukan dari lokalitas, dan berbanding terbalik yang sudah dilakukan oleh Kantor Bahasa yang begitu semangatnya mengumpulkan kata menjadi kamus. Ini apa sebenarnya yang terjadi, Datuk? Silakan. Baik, saya coba titik balik ke bagaimana literasi secara umum atau secara yang pernah terjadi di Kepulauan Riau. Ya. Sejak 1800 lebih kurang, dekade abad ke-17 ya. Kalau salah nanti tolong abad-abad ini. Dia sekitar 1800 literasi di Kepulauan Riau ini sangat tinggi sekali. Dimulai dari kebiasaan tradisi membaca. Ya. Jadi setelah Raja Ahmad Ibni Raja Haji Fisabilillah pulang dari Mekah, beliau banyak dipengaruhi oleh pola-pola kepenulisan di Persia, Arab dan sebagainya. Dan buku-buku itu dibawa pulang ke daerah Kepulauan Riau atau pada saat itu masih bernama Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang. Dan buku-buku itu menjadi konsumsi masyarakat dan kemudian disampaikan. Dan sejak saat itu dimulai dari beliau sampai ke anaknya, dunia literasi itu semakin take off ya. Semakin menanjak, semakin take off. Mulai dunia kepenulisan itu gencar sekali. Jadi mulai dari dunia membawa buku-buku diajarkan kepada sanak keluarga dan masyarakat, kemudian masyarakat terpengaruh dan kemudian ditulis oleh sanak keluarga, ya kita sebut saja Raja Ali Haji dan keturunan-keturunannya selanjutnya. Dan itu sangat berpengaruh menjadi sebuah kebiasaan, saya menyatakan itu kebiasaan literasi masyarakat pada zaman itu. Jadi literasi di zaman itu bukan hanya sekedar sebagai sebuah pengetahuan yang sifatnya akademik. Nah, jadi dianggap sebagai sebuah kebiasaan yang menyatu dengan masyarakat, pengetahuan yang habit bagi masyarakat, sehingga mereka menulis, mereka membaca dan sebagainya. Nah, kebiasaan itu mempengaruhi masyarakat sehingga pada zaman itu Raja Ali Haji menulis kitab pengetahuan bahasa, Tufat Al-Nafis, Gurindam 12, dan kemudian diterbitkan dimanapun di media-media yang milik Hindia Belanda dan sebagainya, dan itu menjadi satu pengetahuan besar bagi masyarakat. Nah, kenapa pada zaman itu literasinya sangat kuat? Karena dia menjadi kebiasaan. Dan besaran atau kalau kita pakai ukuran, kebiasaan literasi pada zaman itu sangat tinggi sekali, sehingga kebiasaan literasi mempengaruhi masyarakat. Jadi masyarakatnya mempengaruhi masyarakat. Nah, ini menarik ya, Datuk Rendra. Karena begini, ketika kita bicara masa lampau, keagungan itu ternyata kan tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Seperti di Mesir saja, sebetapa hebatnya mereka membangun piramida. Atau di Jawa Candi Borobudur. Tetapi kan kita memandang di kenyataan di era kekinian ini ada apa yang terjadi sehingga sepertinya cerita masa lampau tuh dongeng yang begitu nyata. Nah, itu yang saya akan sampaikan, saya akan sambung begini.
Saya agak lebih panas nih biar. Nah, jadi begini, zaman dahulu itu menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat kuat ya menerima literasi itu. Ya. Sementara hari ini saya sangat apresiasi yang dilakukan oleh bapak-bapak sekalian dari kantor bahasa dan kita juga menjadi bagian di situ. Tapi persoalannya adalah kenapa di masyarakat itu belum terinternalisasi kalau kita pakai nilai. Kalau ditanya apakah sudah ada tindakan, sudah ada kan? Sudah ada kamus, sudah ada TBM, sudah ada pencetakan, termasuk pemerintah daerah sebenarnya lewat kabupaten kota. Mereka kalau ditanya apakah Bapak pernah mencetak Gurinam 12 lagi, apakah pernah mencetak buku-buku, pernah. Tetapi persoalannya daya tumbuknya lemah, Pak. Daya tumbuknya, daya tumbuk, influence-nya. Jadi baik. pada zaman dulu, kalau kita berkaca pada daya literasi zaman dulu, daya tumbuknya kuat, influence-nya kuat kepada masyarakat. Nah hari ini literasi kita dilaksanakan, tetapi daya influence-nya lemah. Sehingga tadi misalnya kalau Bapak tanyakan penggunaan bahasa tutur, penggunaan bahasa dalam lingkungan dinas saja, mohon maaf. Padahal kantor bahasa selalu ada tuh, mulai dari bahasa tutur, dinas, surat dinas dan sebagainya selalu ada. Bahkan penamaan jalan dan sebagainya, penggunaan di ruang publik semuanya sudah ada. Tapi kenapa kok masih jadi masalah, kan gitu pertanyaannya. Influence-nya lemah karena apa? Daya literasi hari ini dibanding kebiasaan masyarakat di era 4.0 ini itu lebih besar kebiasaan teknologi masyarakat dibanding literasi yang seperti ini. Sehingga itu tadi Bapak bilang, kenapa secara kenyataan kok tidak berdampak gitu kan? Padahal kalau ditanya ada. Kita makan tapi nggak kenyang gitu. Benar. Gitu. Dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh institusi-institusi kebahasaan dan keliterasian, tapi masyarakat kok gitu-gitu aja. Nah, yang itu saya bilang daya tumbuknya yang lemah. Baik Dato' Rendra. Ini versi Dato' Rendra, daya tumbuknya lemah. Tentu ada juga tanggapan atau versi lain dari kantor bahasa Kepulauan Riau. Tapi sebelum itu, pemirsa RRI Net, kita akan melanjutkan diskusi yang menarik ini sebelum kita masuk ke spesifik tentang literasi berbasis sastra daerah setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kelat-kelat si pisang mentah dibuat keripik di hari raya, istirahat sudah, iklan pun sudah, kita kembali ke obrolan budaya. Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita melanjutkan diskusi tentang literasi tadi. Dari Dato' Rendra Setiharja sudah mengatakan bahwa kenapa kondisi literasi di Kepulauan Riau khususnya lemah, karena daya tumbuk atau daya influence yang lemah. Bagaimana pula tanggapan dari kantor bahasa Kepulauan Riau yang sepertinya sudah berleguh-legah itu sudah berjuang mati-matian ya untuk mengedepankan pentingnya keliterasian. Bagaimana pendapat dari Bung Joko tentunya? Iya, tadi kan Dato' Rendra sudah menyampaikan Bang ya, bahwa daya tumbuk literasinya lemah juga dibandingkan dengan era-era masa itu abad 18, 19, 20. Karena menurut saya ini adalah adanya perubahan zaman, Bang. Jadi di era sekarang ini bahasa dan sastra ini sifatnya hanya sebagai pemanis, pelengkap dalam kebutuhan sehari-hari gitu. Beda dengan masa itu. Karena di zaman sekarang ini pemerintah, khususnya pemerintah pusat, sebenarnya fokus utamanya kan lebih ke pembangunan ekonomi, teknologi dan lain-lain. Misalkan sekarang ekonomi saja masih jadi masalah. Minyak goreng masih mahal, kebutuhan pokok belum terpenuhi gitu. Tapi bisa jadi, mohon maaf, tapi bisa jadi perubahan zaman selalu dijadikan kambing hitam untuk ketidakmampuan upaya dari pemerintah misalnya. Bisa jadi seperti itu kan? Nah, di tengah-tengah banyaknya masalah-masalah itu, Bang, kami di kantor bahasa dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan tangan, itu kami berjuang mati-matian untuk tetap menghidupkan bahasa dan sastra itu. Nah, sejauh ini impact dari perjuangan itu apa saja yang sudah terjadi di Kepulauan Riau? Impactnya
kami pertama masalah mengenai tadi penamaan jalan, spanduk, kami melakukan pendampingan. Jadi ada tim khusus yang dibentuk itu untuk melakukan pendampingan. Salah satunya misalkan di Kepulauan Riau banyaknya resort, itu kan masih menggunakan bahasa Inggris ya. Dari segi promosinya, dari segi penamaan di wilayahnya. Tapi kami melakukan pendampingan itu. Kalau boleh tahu bahasa benar selain resort ini apa, Bung Joko? Selain resort, Mas Tito kira-kira apa ini yang fokus ke kosakata? Ahli analis kata. Jadi kalau seperti itu memang di kantor kami dan di Badan Bahasa pada umumnya itu sudah ada kepakarannya sendiri. Seperti penamaan resort atau apa itu kan sebenarnya gimana ya? Itu antara sudah masuk nama merek atau seperti penertibannya itu ada kriteria tersendiri. Misalkan seperti resort, seperti apa ya, kosakata asing itu beberapa sudah kami serap Bang di dalam bahasa Indonesia. Oh, berarti sudah boleh dipakai begitu? Akhirnya dipadankan. Makanya itu Bang. Jadi kami juga sekalian promosi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sangat beragam. Di dalam Kamus KBBI itu silahkan dicek nanti di webnya kbbi. Pelaman kbbi.go.id itu sangat beragam, bisa nanti diubek-ubek di situ. Artinya untuk memasukkan kata ke dalam kamus, tingkat kepopuleran penggunaan kata itu ya berarti menjadi tolok ukur. Itu menjadi salah satu aspek yang bisa mendukung suatu kata itu bisa dimasukkan ke dalam KBBI. Ini menarik, Bung Tito. Seperti yang marak di nasional saat ini, ada satu kata yang menarik nih, slebeo. Iya, ini mungkin sahabat budaya tentunya paham ini. Tidak menutup kemungkinan kata slebeo itu juga di kemudian hari akan masuk ke dalam kamus bahasa Indonesia, begitu? Itu kalau menurut saya agak sulit karena penggunaannya kan hanya untuk di komunitas tertentu. Sedangkan itu sangat syaratnya kan ada beberapa Bang. Artinya komunitas-komunitas slebeo harus berjuang lebih lagi nih untuk memasukkan kata. Mungkin bisa kita gunakan tapi di dalam ragam tertentu dan dalam situasi tertentu. Oke, baik, kita kembali ke Bung Joko lagi. Atas dasar itu Bung Joko, apakah itu menjadi salah satu tolok ukur penyebab keliterasian di Kepulauan Riau ini seperti ada ketimpangan kepopularitas? Satu sisi menggalakkan, tapi satu sisi seperti tidak ada berdampak apapun untuk di masyarakat secara umum. Kita belum bicara mungkin secara instansi pemerintah ada pendampingan dan lain sebagainya, tapi kenyataan di masyarakat umum tentunya masih belum begitu berdampak kan? Iya, karena masyarakat sendiri itu tadi Bang Iwan, masyarakat masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu loh Bang Iwan. Jadi dibanding pada masa-masa itu gitu kan, sumber daya masih melimpah gitu. Jadi dan ada beberapa faktor yang mendukung literasinya itu kuat pada masa itu. Pertama, peran pemerintah kolonial ketika itu. Kemudian yang kedua adalah peran dari penguasa setempat, dari pihak kerajaan misalnya. Kemudian yang ketiga, adanya komunitas yang bergerak aktif di masa itu. Yang pertama tadi peran pemerintah kolonial, pengaruhnya kuat sekali Bang Iwan. Di sini banyak sekali residen, kemudian orang-orang Eropa itu gencar gitu mereka untuk menumbuhkan daya tulis, minat tulis di masyarakat. Jadi mereka membayar orang-orang di daerah-daerah tertentu, salah satunya Kepulauan Riau, itu untuk mereka menulis manuskrip. Tujuannya apa? Tujuannya mereka ingin menyelidiki nih, kira-kira pola pikir dari masyarakat setempat itu seperti apa. Dilihat dari literasinya. Dilihat dari literasi itu, yang tercermin di dalamnya gitu kan. Oke, ini semakin menarik nih Bung Joko. Kita sedikit kembali ke Datuk Rendra Hadiharja. Datuk, kita kembali ke topik pembahasan kita, literasi berbasis sastra daerah. Dari kacamata Datuk, apa pentingnya literasi berbasis sastra daerah dalam kebermanfaatannya di era sekarang ini? Dari kacamata saya ya. Baik, ya sastra daerah kalau kita bilangnya sastra Melayu klasik di sini ya. Jadi sastra itu adalah satu satu pengetahuan yang menarik yang ada di masyarakat. Dengan sastra lah masyarakat lebih bijak sebenarnya. Jadi bukan berarti apakah dalam kehidupan masyarakat hanya sastra, tidak. Tapi sastra menjadi bagian kehidupan, menjadi bagian, kalau dalam ilmu logika itu kan ada etika, estetika, dan satu lagi daya intelektual, pemikiran, etika, dan estetika. Nah, sastra itu bagian dari estetika kehidupan manusia. Jadi sebagai sebuah peradaban bangsa Melayu, kalau kita berkaca pada sejarah kesusastraan Kepulauan Riau sangat tinggi sekali. Artinya apa? Masyarakat di zaman itu punya nilai-nilai luhur dalam jiwanya. Jadi ketika masyarakat Melayu memiliki banyak karya-karya sastra
ya tidak hanya Melayu sebenarnya, di Nusantara semuanya memiliki karya sastra. Itu membuktikan bahwa Nusantara sendiri pada umumnya dan bahkan Kepulauan Riau pada khususnya itu nilai luhur pada diri kebudayaan mereka itu sangat tinggi sekali. Jika demikian, Dato' Rendra, apa korelasinya terhadap kemajuan zaman seperti era sekarang ini? Nah, menarik sebenarnya pertanyaan Bang Yowan. Ketika sebuah bangsa yang besar menghargai budaya, atau begini, bahasa menunjukkan bangsa. Nah, bahasa itu kan bagian dari kesusastraan. Jadi kalau pada zaman dahulu sastra daerah itu sangat berkembang, artinya masyarakat masih memelihara nilai-nilai luhur itu dalam bentuk jadi begini, mereka mentransformasi nilai-nilai kehidupan masyarakat kita itu dalam bentuk kesusastraan, misalnya dari bentuk mantra, pantun, syair, talibun, hikayat dan sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar sastra itu. Jadi bukan hanya sekedar orang buat pantun, orang buat syair, orang buat hikayat, tapi disitulah mereka meletakkan nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita korelasikan ke zaman hari ini, kenapa kesusastraan masih sangat baik hari ini? Tetapi kesusastraan kita kan sudah bercampur dengan kesusastraan modern yang lebih bebas. Ya, kita tak bisa juga menyalahkan kesusastraan modern karena pola pemikiran dunia hari ini sejak ada zaman berkembangnya demokrasi, berkembangnya libertarianisme dan sebagainya, itu juga mempengaruhi pemikiran-pemikiran. Nah, pemikiran-pemikiran itu juga yang kemudian juga mempengaruhi kesusastraan. Kalau dulu kesusastraannya lebih kepada nilai-nilai luhur, hari ini tetap ada, tetapi ya sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Oke. Nah, ini menarik, Dato'. Kita kembali lagi nih dari Kantor Bahasa Kepulauan Riau. Bisa tidak dijelaskan secara lebih spesifik sebenarnya literasi berbasis sastra daerah itu seperti apa sih dalam implementasinya? Silakan Bung Joko atau Bung Tito. Ya. Literasi berbasis sastra daerah, Bang Gan, ya. Berarti ini adalah suatu pemahaman kepada masyarakat gitu, pemahaman nilai-nilai luhur bangsa seperti yang disebutkan sama Dato' Rendra tadi, itu yang tercermin di dalam karya sastra daerah. Nah, karya sastra daerah itu sendiri bagi saya setuju dengan Dato' Rendra bahwa dia bukan sekadar sebagai nilai-nilai estetika atau fungsinya hanya sebagai sastra, tapi dia di situ juga mampu sebagai pembentuk pola komunikasi, jalinan diplomasi seperti itu, Bang. Jadi lebih luas lagi dibanding dengan sastra modern kalau saya lihat. Nah, tetapi pergeserannya saat ini adalah generasi muda itu minat bacanya bukan ke sastra daerah tetapi ke sastra modern gitu. Nah, misalkan sekarang lagi banyak-banyaknya nih fenomena Wattpad, fenomena juga Blogspot dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di Wattpad tuh yang membaca jutaan kok gitu, itu generasi muda semua gitu. Tetapi yang mereka baca adalah sastra modern yang cerita-ceritanya itu hanya seputar kehidupan remaja, percintaan anak SMA. Nah, ini bergeser nih dibandingkan dengan bacaan-bacaan pada zaman abad 18, 19, 20. Pada masa-masa itu misalkan ada hikayat Hang Tuah gitu. Dia menceritakan keperwiraan Melayu, bagaimana ketokohan Hang Tuah ini menjaga marwah Melayu. Tapi kan ketika kita memandang dari kacamata zaman itu, tentu kan cerita Hang Tuah atau hikayat Hang Tuah juga korelasi pada zamannya. Seperti halnya kondisional yang terjadi pada era sekarang, bacaan-bacaan yang dibaca, yang dikonsumsi oleh kaum milenial adalah bacaan-bacaan yang satu frekuensi dengan zamannya, mungkin seperti itu, Bung Joko. Nah, berarti kan di sini terlihat, Bang Iwan, bahwa ada pergeseran pola pikir, Bang Iwan, yang mungkin bisa dikatakan pola pikir minat dari generasi muda sekarang gitu, bahwa kalau zaman dahulu mungkin orang-orang tuh masih mau gitu memikirkan hal-hal yang sifatnya itu mengenai identitas kebangsaannya gitu. Tetapi kalau yang sekarang kan lebih yang sifatnya ringan-ringan gitu. Sastra itu hanya dipandang sebagai tadi yang saya sebutkan sebagai hiburan gitu. Dia hanya sebagai penghilang rasa lelah ketika sudah capek bekerja, capek memikirkan kebutuhan gitu. Nah, ini menarik nih, Dato' Rendra. Saya nanti akan bertanya dengan Dato' Rendra dengan kondisi. Saya boleh tanggapi sedikit, gitu. Iya, silakan. Nah, jadi begini. Kalau tadi Pak Mas Joko mengatakan terjadi pergeseran nilai, lalu tadi Bang Yohan mengatakan bukankah tradisi sastra dahulu adalah sesuai dengan. Nah, ini sebenarnya kita terlalu permisif dengan kondisi hari ini. Terlalu permisif dengan kondisi hari ini sehingga
Yang kita biarkan hari ini adalah membiarkan generasi muda kita menerima hal baru tanpa menjaga mereka menerima hal-hal yang sudah lama. Ini berarti artinya benar. kita permisif terhadap budaya kita. Jadi begini, ada satu kunci. Saya menyambutnya begini. Kemodernan tidak memaksa kita membenci yang tradisional, tidak memaksa kita. Tetapi perlahan mereka menyuruh kita meninggalkan, atau mereka akan membujuk kita meninggalkannya. Mereka tidak memaksa kita membenci pantun, mereka tidak memaksa kita membenci syair atau sastra daerah lainnya. Tapi kondisi kemodernan akan membujuk kita pelan-pelan meninggalkan mereka. Karena apa? Kita terlalu permisif dengan perubahan sehingga tidak mengimbanginya dengan sifat jati luhur dan nilai-nilai luhur kita. Dan mungkin ini Dato' Rendra ya, Ya. Kondisi sekarang ini terlalu memanjakan mereka juga, memanjakan generasi sekarang gitu, karena pertumbuhan teknologi dan lain-lain. Kalau masa-masa dahulu gitu, ada logika berpikir yang dia tuh dituntut untuk kritis, untuk cepat gitu. Misalkan saja dalam berpantun gitu, spontanitas pantun itu kan dia ada logika-logika tertentu tuh gitu. Tetapi kalau generasi sekarang misalkan ditantang untuk pantun spontan, itu tak bisa, harus nulis dulu dan berpikir beberapa menit gitu. Ini menarik, sehingga ada the big question, ada pertanyaan besarnya, mampukah literasi berbasis sastra daerah menjadi salah satu tonggak penguatan identitas kebangsaan? Tentunya saya akan minta tanggapan dari Dato' Rendra, tapi sebelum itu kita kembali ke Bung Tito dulu. Bung Tito, sebagai analisis kata, sebenarnya proses menganalisa kata kalau kita kaitkan dengan literasi berbasis sastra daerah ini seperti apa? Baik, kita berbasis, karena saya dari analis kata ya Bang, sangat potensial bahwa sastra daerah, khususnya sastra Melayu klasik itu dimaksimalkan untuk sebagai produk literasi. Kita bisa mencontoh di negara sebelah seperti Malaysia. Jadi di Malaysia itu mereka sedikit satu langkah di depan kita karena sudah terdapat korpus bank data mengenai kosakata yang diambil dari manuskrip lama, naskah-naskah kuno Melayu. Jadi bahasa-bahasa arkais yang terdapat pada manuskrip itu diangkat kembali. Dan itu sangat berguna mungkin bagi literasi, bagi penelitian yang lebih khusus di bidang korpus dan kosakata, di bidang leksikografi seperti itu sangat berguna. Dan mestinya kita melihat dari contoh tersebut bahwa ternyata memang sastra daerah, khususnya naskah lama itu tidak hanya berhenti untuk dikaji dari sisi kekunoannya, tapi kita mentransformasikannya menjadi sesuatu yang lebih berguna seperti itu. Nah, ini sebagai analisis kata, apa sebenarnya yang terjadi pada kata-kata sehingga ada beberapa kata yang tergerus penggunaannya dan tidak digunakan lagi di era sekarang? Misalnya camca, misalnya itu kan 1 sendok teh gitu ya, lebih familiar 1 sendok teh dibandingkan menggunakan kata camca. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Baik, terima kasih Bang. Saya sedikit menyinggung tadi pendapat dari Mas Joko mengenai pergeseran itu. Memang sepertinya ada pola karena arus zaman yang dinamis, terus terjadi generalisasi Bang. Itu mungkin salah satu pola generalisasi ya. Kita yang sekian banyak itu kosakata itu kemudian tersimpelkan menjadi dalam satu bentuk aja. Kita punya camca, kita punya sudu, sedangkan gelas macam-macam, kita punya cupak, punya gantang segala macam. Tapi satuan itu tergerus karena memang pola zamannya menyeret kita untuk seperti itu. Tapi saya yakin itu masih di balik itu semua. Artinya zaman lagi nih yang dikambing hitamkan ya? Di balik semua itu sebenarnya kita masih menyadari bahwa kita tuh masih punya yang sudah lampau-lampau itu kita masih kurang. Dan itu digali dari literasi berbasis sastra daerah tadi. Oke, baik Bung Tito. Kita kembali ke Dato' Rendra Septiharjab terkait pertanyaan tadi. Apakah dengan kondisi tadi sebegitu mirisnya ditambah lagi kondisi mirisnya nasib kata-kata yang kembali lagi ada perubahan zaman yang menjadikan dia tergerus dan dia ditinggalkan. Mampu apa tidak literasi berbasis sastra daerah itu menjadi salah satu tonggak pondasi penguatan kebangsaan, Bung Dato' Rendra? Jawabannya wajib mampu. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Jadi kalau begini, saya agak sedikit berbeda. Jadi kita tidak bisa salahkan perkembangan zaman. Karena saya ini berkeseharian di dalam literasi sastra daerah. Saya mungkin berpendapat begini. Kalaulah kita harus permisif dengan perubahan zaman,
maka saya tidak akan laku lagi. Ya kan gitu. Kita tidak akan laku lagi, orang-orang yang selalu berkecimpung di sastra daerah. Tapi begini, bukan berarti sesuatu. Kita gini, contoh dulu, saya kasih ilustrasi sedikit. Jepang, negara Jepang itu kenapa bisa maju? Bahkan kalau bicara modernisasi, mereka sudah punya robot. Ilmu pengetahuan mereka sangat hebat sekali. Tapi mereka tidak pernah meninggalkan kebudayaan samurai mereka. Tidak pernah meninggalkan kebudayaan zaman Edo mereka. Kimono mereka. Artinya apa? Bukan atas nama kemodernan, yang sesuatu yang tradisional itu akan kita tinggalkan. Itu yang salah sebenarnya dalam pola pikir. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Harusnya budaya itu harus tetap hidup dan menjadi satu identitas kebangsaan. Kapan dan sampai kapanpun, caranya yang kita pikirkan. Oke, tahan dulu Dato' Rendra. Kita akan memikirkan dan mendiskusikan tentang cara ya. Cara bagaimana menguatkan kembali literasi berbasis sastra daerah dan langkah-langkah apa saja yang seharusnya dilakukan oleh generasi era milenial khususnya di era zaman sekarang untuk mempertahankan atau menguatkan kembali literasi berbasis sastra daerah. Namun sebelum itu, pemirsa RRI Net, kita akan meneruskan obrolan budaya ini sesaat lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa RRI Net, kembali lagi kita di obrolan budaya di segmen ketiga kali ini meneruskan diskusi dari Dato' Rendra Setidiharja tentang kondisional literasi berbasis sastra daerah dan caranya. Tadi tergantung di caranya. Kalau dari menurut Dato' Rendra, cara apa sebenarnya yang harus dilakukan atau dijalankan oleh generasi era sekarang, baik masyarakatnya maupun pemerintahnya, sehingga literasi berbasis sastra daerah khususnya di Kepulauan Riau atau secara umum di Indonesia tidak seperti yang disampaikan Bung Tito tadi, tidak satu langkah tertinggal dari negara sebelah. Ini seperti apa menurut Dato' Rendra? Caranya begini. Caranya begini. Ada satu tagline yang bagus ya di Kemendikbud itu, kenali bangsamu, kenali budayamu. Itu cara pertama. Jadi kita harus tepuk dada tanya selera. Kalau kata Raja Ali Haji dalam Gurindam 12, barang siapa mengenal diri maka taulah Tuhan yang bahari. Pertanyaannya, caranya pertama kita harus mengenal jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu tidak bisa kita nafikan bahwa kekayaan sumber utamanya selain sumber daya alam adalah kebudayaannya. Jadi membuat negara ini kaya bukan dari sisi industrinya, bukan dari sisi macam-macamnya. Kita tak bisa, ya itu juga menjadi bagian-bagian penting juga. Tetapi yang paling, kalau saya melihat bahwa kita dari Sabang sampai Merauke itu memiliki kekayaan yang sifatnya intangible, itu sangat kaya sekali. Maka oleh karena itu, pertama kita mengenali siapa kita. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia dengan segala kekayaan bangsa kita, kalau kita sudah kenal siapa diri kita sebagai bangsa Indonesia, maka kita akan melihat apakah kalau kita tinggalkan nilai-nilai kebangsaan kita, berarti kita kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Apakah kita 10 tahun, 20 tahun lagi akan merubah nama kita tidak menjadi Indonesia? Kan tak mungkin. Ya, benar. Sebagai orang yang tetap bernama Indonesia sampai kapanpun, sampai dunia ini berakhir, berarti kita tetap memegang nilai-nilai kebangsaan kita dengan segala kebudayaan kita. Benar. Maka mau tidak mau dia berubah zaman kayak, mau dia berubah jadi Power Rangers atau apapun itu di depan, kita tetaplah harus bisa mempertahankan nilai-nilai. Artinya perubahan zaman bukanlah alasan terkait melemahnya literasi yang sekarang itu terjadi. Cuman caranya tadi. Nah, yang kedua adalah kita harus memikirkan transformatifnya. Kalau tadi kita sudah kenali ya. Ini penting nih, mengenalkan kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus kenal diri kita. Kita katakan bangsa Melayu nih. Sastra daerah kita apa? Pantun dan sebagainya. Kan nggak mungkin kita 10 tahun, 15 lagi, 50 tahun lagi kita masih tetap orang Melayu, tapi orang Melayu tak kenal pantun, kan lucu nanti. Benar. Bapak orang Melayu? Iya Pak, tapi bisa pantun. Pantun itu apa ya? Kan nggak mungkin. Bapak kenal Gurindam 12, apa ya itu ya? Oh itu Melayu dulu, kan nggak mungkin. Benar. Kita tetap masih sama orang Melayu yang tetap harus ngerti pantun. Nah, artinya apa? Pertanyaannya, pantun yang zaman dahulu dengan zaman kita nanti 50 tahun akan datang, itu yang harus dibawa dengan cara yang berbeda. Kalau zaman dahulu mungkin dia hidup di tengah masyarakat, di kedai kopi, di perbincangan perbualan. Tetapi zaman ini kan tidak bisa juga. Satu, orang sudah pakai gadget, gawai. Nanti bapak-bapak ini marah, gawai. Orang sudah pakai gawai. Pola komunikasi masyarakat hari ini tidak lagi sifatnya verbal. Tapi kita tetap bisa mempertahankan sastra daerah kita sambil contoh pantun dalam komunikasi kita. Lewat apa? Teks misalnya. Berarti kan dia ngikut zaman.
Bukan berarti nggak bisa lagi lah berpantun. Hari ini aku nggak ngopi lagi. Kan nggak mungkin. Ya. Kita masih tetap bisa berpantun tapi mentransformasikannya dalam ke dunia modern. Tekstual cara komunikasi kita hari ini. Kita bisa berpantun kan? Katakan lagi, berkembang lagi. Hari ini kan udah semuanya sudah video-video. Ya. Nah, pertanyaannya paling menarik, apakah pantun nggak bisa masuk ke video? Kan bisa. Nah, kayak Bang Yowan tadi mulai kan pantun. Ya. Apakah pantun itu baru lahir hari ini? Kan tidak. Itu kan 20 tahun atau 100 tahun yang dulu. Benar. Tapi dia masih ada di tahun 2022. Berarti tinggal merubah kemasannya saja. Nah, kemasannya. Artinya apa? Kita mentransformasi kemasannya. Nah, itu yang saya bilang, selama kita mengenali bangsa, kita menjaga dia, kenali bangsamu, kenali budayamu, maka kita akan mudah mentransformasinya. Jadi kalau kita balik ke tema literasi sastra daerah, sastra daerah itu tidak boleh kita tinggalkan. Bukan begini, jangan sampai 50-100 tahun depan lagi itu hanya menjadi sebuah catatan sejarah. Dulu pernah ada pantun. Dulu pernah, sama lah kayak kita bilang dulu pernah ada piramid, hari ini nggak ada. Jangan sampai kayak gitu kan. Jadi dari dinosaurus jadinya. Jadi punah dia. Dulu ada pantun tapi sekarang nggak. Jangan sampai begitu. Baik. Atas nama perkembangan zaman. Tapi bagaimana pantun zaman dulu ada di bualan orang, tapi pantun hari ini ada mana? Di Instagram. Oke, Pantun saya di paham, YouTube. mengerti. Nah, kemasannya yang kita ubah. Dan kalau tadi pertanyaan Pak Yohan, apakah bisa menjadi tetap nilai luhur bangsa kita, jati diri bangsa, tetap bisa. Benar. Asalkan kita membawa dia ke zaman hari ini kita hidup. Baik Datuk Rendra, ini saya sudah mulai menangkap nih. Versi Datuk Rendra adalah kemasannya. Berarti tidak untuk kemungkinan saya jadi teringat satu pantun. I have a pen, my pen is blue. I have a friend, my friend is you. Artinya kan pantun dari bahasa Melayu sudah tergradasi dia menjadi bahasa asing dan tetap menjaga keliterasian sastra berbasis daerah. Bung Tito, apa tantangan sebagai seorang analis kata? Tantangan yang saat ini dihadapi terkait, ya kita katakanlah kemajuan zaman lagi yang disalahkan, terkait majunya zaman dan menganalisis kata yang sudah bercampur-campur, mana lokalitas, mana serapan asing dan lain-lain. Tantangannya seperti apa? Baik, terima kasih Bang Yon. Jadi di Badan Bahasa sendiri ada jargon juga. Kalau tadi kenali budayamu, kenali bangsamu, kenali budayamu. Kami juga punya. Yang pertama itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kemudian kuasai bahasa asing. Melewati 3 jargon tersebut, sebenarnya kita bisa menyusun strategi agar sastra daerah ini bisa kita maksimalkan sebagai literasi. Yang pertama kita utamakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah. Jadi saya setuju dengan pendapat Datuk Rendra tadi. Kita harus membawa sastra daerah ini dalam tanda kutip untuk sebagai daya hidupnya itu disesuaikan dengan kondisi yang sekarang, agar tidak dipandang sebagai barang yang akan punah seperti itu. Benar. Kemudian saya pribadi juga percaya bahwa saya ini mengutip dari Frans Magnituseno bahwa masyarakat kita tuh sebenarnya dalam tanda kutip maju kok, nggak kalah dengan masyarakat Barat, karena selain kita bisa melogika dan bisa menalar, kemudian bisa mengalami, keunggulan kita sebagai masyarakat Indonesia itu kita bisa merasakan, karena sastra itu selain menyentuh dari logika, kemudian bisa dinikmati atau dialami, itu menyentuh ke nilai rasa, Bang Yowan. Jadi kenapa sebuah sastra daerah itu bisa lestari, terutama di dalam bidang literasi, karena itu menyentuh rasa kita. Karena kalau sudah menyentuh di rasa, kita akan percaya bahwa itu penting bagi kehidupan kita dan itu akan kita lestarikan seperti itu. Oke, itu tanggapan dari Bung Tito tadi ya. Entah nanti bentuknya seperti apa, saya sih yakin ketika itu sudah menyentuh nilai rasa kita, itu akan lestari dengan sendirinya. Apapun bentuknya, seperti itu. Baik. Untuk Bung Joko, tadi ada pertentangan dari Datuk Rendra yang mengatakan kita tidak bisa menyalahkan zaman yang terus bergerak semakin maju. Sementara kan tadi Bung Joko berkali-kali mengatakan bahwa karena zaman maju inilah maka terjadi hambatan-hambatan seperti ini. Bagaimana lagi tanggapan Bung Joko? Baik, sebenarnya yang ingin saya sampaikan bukan bahwa ini sepenuhnya itu adalah salah kemajuan zaman gitu. Tapi di sini yang ingin saya sampaikan adalah itulah faktanya, fenomena di masyarakat gitu. Bahwa kemajuan zaman, kemajuan teknologi itu dia di satu sisi dia bisa menjadi kendala atau tantangan, di satu sisi dia bisa menguntungkan gitu. Keuntungannya apa? Seperti yang disampaikan Bang Rendra tadi, Datuk Rendra, bahwa bisa dimanfaatkan untuk transmisi atau peralihan dari sastra daerah menjadi bentuk teks, penyebarannya bisa menjadi audio visual dan lain-lain gitu. Tetapi kendala-kendalanya yang sangat banyak sebenarnya Bang Johan. Oke, katakan bukan kemajuan zaman yang menjadi tantangan. Lantas
apa yang saat ini yang dijadikan atau dianggap sebagai tantangan oleh Kantor Bahasa Kepulauan Riau terkait kelestarian literasi berbasis sastra daerah untuk di wilayah Kepulauan Riau? Tantangannya seperti tadi yang disebutkan Mas itu adalah rasa. Jadi rasa, apakah rasa ini sudah dimiliki oleh setiap masyarakat, setiap generasi? Gitu. Kesadaran diri. Iya, kesadaran untuk memiliki rasa budaya itu, Bang Yohan. Karena itu tadi ketika teknologi masuk gitu, kita seakan-akan ada ini rasa shock culture gitulah. Jadi kaget gitu kan. Terus ketika melihat ada fenomena budaya baru ya berupa teknologi itu, kita jadi akhirnya ngikut gitu. Nah seharusnya kan kita nggak boleh sepenuhnya ngikut, tetapi bagaimana kita juga memanfaatkan kemajuan itu, tetapi dengan tetap memegang teguh, tidak menghilangkan, tidak melunturkan budaya-budaya lokal. Oke, ini baik, menarik sekali. Di penghujung diskusi kita, saya ingin meminta saran ataupun mungkin ide atau gagasan terhadap pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk dari Bung Joko dulu, apa kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap kelestarian literasi berbasis sastra daerah di Kepulauan Riau khususnya? Baik, menurut saya ini bukan sepenuhnya tugas pemerintah daerah, tetapi tugas bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, termasuk saya, Bang Yohan, Datuk Rendra, Mas Tito, dan semua pemirsa itu, kita sama-sama memegang tugas itu gitu. Nah, mungkin yang bisa pemerintah daerah lakukan, Bang Yohan, adalah fasilitasi. Fasilitasi untuk menumbuhkan minat menulis itu gitu. Artinya dengan kata lain saat ini fasilitasi itu kurang atau tidak ada begitu? Bisa dikatakan kurang, ada tetapi kurang gitu. Kita berkaca pada zaman abad 1920 misalkan, ada Rusdiah Club di Pulau Penyengat. Nah Rusdiah Club itu dia didukung oleh pemerintah kerajaan, dia juga didukung oleh adanya fasilitas penerbit yaitu Matbaah Riawiyah gitu. Dan disitulah semua anggotanya itu harus memiliki karya. Harus memiliki karya, baik itu karya tulis karangannya sendiri ataupun karya terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Melayu dan lain sebagainya. Dan akhirnya itulah yang menumbuhkan banyak, waktu zaman itu banyak sekali lahir karya-karya dari masyarakat Kepulauan Riau. Baik. Karena ada wadahnya, ada fasilitasnya, dan didukung oleh pihak kerajaan. Oke, ini semakin menarik diskusi kita. Untuk Bung Tito, apa kiat atau langkah yang harus dilakukan kita semua? Tadi kalau dikatakan pemerintah, sepertinya Bung Joko tidak setuju nih, karena yang menjadi the guardian ya, sang penjaga itu adalah kita semua. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga kata khususnya, karena sebagai analis kata nih, bagaimana menjaga kata yang sifatnya spesifik kedaerahan tetap lestari sepanjang zaman? Baik, terima kasih Bang. Spesifiknya tentang kata, kemudian luasnya mengenai sastra daerah ya. Sebenarnya kita bisa dalam tanda kutip mempromosikan dalam bentuk lain tadi sih Bang, menurut saya. Seperti apa tuh misalnya? Ya misalkan seperti kita harus mensegmentasi juga bagaimana sasaran yang akan kita tuju. Misalkan untuk orang-orang yang berumur 40 tahun ke atas, tentu kita tidak akan menggunakan media seperti TikTok atau Instagram. Mungkin lebih ke pentas-pentas yang dulu di zaman mereka itu dilaksanakan atau seperti apa, itu kita lembagakan kembali. Membilas kerinduan berarti ya? Seperti itu, karena mungkin efek nostalgia itu akan membangkitkan gairah lagi. Oh saya dulu waktu semasa kecil melihat seperti itu, kemudian saya ingin menghidupkan itu kembali. Paling untuk segmen-segmen untuk anak-anak muda, anak-anak milenial itu bisa gunakan media-media mainstream yang sifatnya sangat komersial, dan itu kan sekarang sangat mudah untuk diakses seperti YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Itu kan sangat mudah. Hingga bagaimana kita secara bersama-sama menyusun konten yang mudah diterima tanpa mengurangi substansi yang akan kita sampaikan seperti. Oke, itu salah satu langkah. Secara umum kita bisa menggunakan untuk di generasi A, kita bisa gunakan media-media yang sifatnya nostalgia. Pola pendekatan mungkin berbeda. Untuk membilas kerinduan. Kalau untuk di generasi milenial kita bisa menggunakan era kekiniannya terkait fasilitas media sosial yang sudah ada. Tapi secara spesifik khususnya di kaum milenial yang sudah kadung tergerus dengan kemajuan zaman, bagaimana mereka untuk menjaga literasi berbasis sastra daerah itu? Mungkin bisa kita pancing dengan rasa ingin tahu,
kaum milenial ini kan sangat, sebenarnya mereka tuh punya rasa ingin tahu yang besar, cuman mau mencarinya tuh ya di situ-situ aja, hanya di Facebook, hanya di Instagram, di TikTok. Nah, gimana ya? Potensi kita tuh menyelipkan di situ. Oh, ini apa nih? Menyusup Unik. deh. Unik nih, kok sepertinya saya belum pernah lihat. Itu mulai dari situ saya yakin mereka akan mencari sendiri, Bang. Seperti, oh ternyata dulu di Kepri itu ada seperti ini, ada seperti itu. Itu yang mungkin kita bisa lakukan. Nah, jika demikian, apakah sejauh ini dari kantor bahasa sudah melakukan langkah dan kiat itu, Bung Joko? Sudah banyak dilakukan sebenarnya Bang Iwan. Cuma gini, jadi di satu sisi kami kadang merasa senang, kadang merasa miris gitu. Ya karena kan begini, ekspektasi kan terkadang tidak harus Iya, sesuai dengan realita iya. kan. Kalau dari penuturan dari Bung Tito tadi, sepertinya mudah sekali kita bisa menyusup di konten-konten itu dan dipastikan generasi milenial akan tertarik. Tapi bagaimana dari menurut pandangan Bung Joko sendiri? Susah sekali sebenarnya Bang Iwan. Oke. Misalnya gini, ini kita bicara mengenai kenyataan Bang Iwan ya. Kami pernah mengadakan beberapa kali bengkel sastra gitu. Yeah. Kami buka secara gratis, kami umumkan bahwa peserta itu nanti akan memperoleh beberapa benefit seperti sertifikat, ada uang pembinaan dan lain-lain. Tetapi pendaftarnya Bang Iwan 0 Bang Iwan. Oke, baik. Nah, pada akhirnya mau nggak mau harus ada semacam dalam tanda kutip paksaan gitu. Berarti dengan kata lain pernyataan Bung Joko sendiri membantah ekspektasi dari yang disampaikan Bung Tito begitu. Iya, maksudnya gini, ekspektasinya baik, tetapi kenyataan di lapangan tuh sebenarnya seperti itu gitu. Jadi kadang makanya saya bilang ada rasa harapan-harapan untuk kita bangga gitu, tapi di satu sisi juga kita merasa miris kadang. Baik Bung Tito. Dato' Rendra, Siap. Ini nampaknya adik-beradik belum akur nih Dato' Rendra. Berbalas pantun. Iya, ada akan sesuai ekspektasi tapi ternyata tidak sesuai dengan realita. Sepatutnya dari pandangan Dato' Rendra, langkah yang harus dibuat itu seperti apa sehingga menjaga keliterasian saat ini itu bisa benar-benar terjaga dengan baik. Singkat, tepat, padat, Dato' Rendra. Saya hanya menyimpulkan menjadi 4 kata saja. 4 kata. Pertama, dokumentatif. Ya, saya sampaikan dulu dokumentatif, inovatif, transformatif, dan persuasif. Ini if semua. Oke. 4 if. Dokumentatif. Kenapa tadi generasi muda kalau kata Pak Tito tadi mencari? Karena Ya. dokumentasi kita tentang kesastraan Melayu itu sangat kurang. Masih kurang. Masih kurang. Negara tetangga sebelah kita sangat banyak sekali. Oke. Dan bukunya mahal Pak. Saya mau beli susah Pak, gitu kan? Saya sendiri susah mencari. Itu dokumentatif. Dokumentatif. Jadi tindakannya di situ dokumentatif harus ada. Nah itu kan tercermin dari kegiatan-kegiatan perlindungan, pemeliharaan, Ya. penjagaan, pelestarian. Kan di situ di kantor bahasa, di Direktorat Kebudayaan juga ada Dirjen Pelindungan dan sebagainya. If yang kedua, Nah yang kedua adalah inovatif. inovatif. Nah, setelah dokumentasi ini terpelihara semuanya dan terjaga di satu daerah, maka harus kita inovasikan ke perkembangan zaman tadi. Bagaimana caranya? Digitalisasi mungkin. Ya. Contoh, di Lingga itu kan sudah banyak arsip manuskrip, ya, arsip dan sebagainya. Didokumentasi oleh kantor bahasa misalnya. Itu sudah inovatif. Dimunculkanlah di laman-laman yang bisa diakses oleh masyarakat hari ini Secara dengan mudah. modernisasi. Nah, itu sudah inovatif sebenarnya. Masih banyak lagi cara-cara. If yang ketiga, Transformatif. Nah, barang yang sudah inovatif tadi dikembangkan sesuai zaman misalnya, perlu ada transformatif ke media-media baru. Nah, makanya di Dirjen Kebudayaan itu ada pembaharu, kategori orang yang melestarikan barang-barang tradisi itu dalam kondisi pembaharu. Ya. Nah, ini perlu transformatif. Misalnya tadi kalau kita masih zaman dulu orang berpantun dengan cara begini, bersair begini, hari ini harusnya seperti apa? Ditransformatif. Nah, ketiga-tiga itu sudah berjalan semua, dokumentasinya ada, cara inovatifnya ada, kemudian transformatifnya ada, baru kita persuasif, kita sampaikan. Hari ini kita persuasif dulu, tapi adik-adik kita nggak pernah baca Tufa Al-Nafis. Apa ya Bang? Karena tidak ada dokumentasinya. Baik. Akhirnya mereka blur lagi. Pernah baca Gurindam 12, Samarat Al-Mulimah. Apa ya Bang? Saya bacanya Naruto misalnya kan. Ya wajar-wajar saja karena terdokumentasi barang itu. Ya. Doraemon misalnya yang masih zaman saya kecil. Karena barangnya ada terdokumentasi. Ya. Bahkan komiknya juga masih ada. Nah, dan terpersuasif dengan baik. terproses dengan baik. Nah, kalau kita mau persuasif dulu misal adik-adik, kita harus menjaga Gurindam 12. Naskahnya nggak ketemu misalnya. Ya. Kita harus belajar Tufa Al-Nafis. Kita nggak dapat Tufa Al-Nafisnya. Berarti kan persoalan dokumentasi. Baik. Atau misalnya dokumentasi ada, tidak inovatif, tidak transformatif. Jadi keempat if ini
mesti kita laksanakan berkesinambungan. Itu berkaitan dengan begini, Bang Yohan. Ya. Di Kemendikbud itu sebenarnya ada visi mulai dari melindungi, memelihara sampai mengembangkan kan begitu ya. Ada mengembangkan kan, di kantor bahasa juga ada bagian pengembangan kan. Oke. Nah, if yang ke belakang itu bicara pengembangan. Nah, if yang dua belakang itu bicara pemeliharaan dan penjagaan. Baik, nah, Dr. Indra, seperti kita itulah kira-kira. sudah dapat nih gambaran umum secara besar. Baik, pemirsa dari Inet dimanapun Anda berada, dari diskusi obrolan budaya ini masih ada PR besar yang harus kita selesaikan terkait literasi berbasis sastra daerah. Dan ini bukanlah tanggung jawab dari salah satu pihak, melainkan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana literasi berbasis sastra daerah bisa hidup berdampingan dengan kemajuan zaman yang saat ini dan akan depan terus terjadi. Sebelum saya tutup, saya mengutip ada dua pepatah yang sangat terkenal. Yang pertama, yang kurik itu kundi, yang merah adalah saga, yang baik itu budi, yang indah adalah bahasa. Dan satu lagi dari Raja Ali Haji, penulis Gurindam 12, apa tanda indahnya bahasa? Bagaimana Datuk Rindra? Datuk Rindra lebih paham. Apa tanda sampai lupa juga sih. Bangsa Apa menunjukkan tanda orang berbangsa? Lihatlah kepada budi dan bahasa. Sebagaimana di awal saya saya buka dengan pantun, saya akan tutup dengan pantun. Pokok kayu daun melambai, jangan ditebang dengan gergaji. See you and bye bye. Next time kita berjumpa lagi. Demikian obrolan budaya dari RRI Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.